semuanya, selamat datang kembali di Friday Talk atau Friday Talk. Kali ini saya Farda, staf komunikasi dan kesekretariatan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen, kedatangan tamu spesial, Mas Heri Purnomo. Halo semuanya. Mungkin biar lebih kenal, silahkan Mas Heri untuk perkenalan sendiri. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Heri Purnomo, lebih akrab dipanggil Heri. Saya di sini sebagai staf komunikasi dan kesekretariatan Kantor Cabang Kebumen. Nah, jadi kita bagiannya sama ya Mas, di bagian SDMUK. Iya, di bagian SDMUK. Nah, biasanya Mas Heri itu ada di belakang kamera teman-teman, nggak di sini. Nah, sekarang karena khusus, jadi Mas Heri ada di sini sekarang. Jadi sesi khusus ya. Iya, betul. Nah, Mas Heri apa sih tupoksinya menjadi staf komunikasi dan kesekretariatan? Jadi teman-teman, staf Komsek ini termasuk jabatan yang baru ya untuk di BPJS Kesehatan. Kalau tugas pokok dan fungsinya itu bisa dilihat dari namanya ya, namanya komunikasi dan kesekretariatan. Kalau komunikasi itu bagaimana kita mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan BPJS Kesehatan, kita informasikan ke seluruh masyarakat, baik itu masyarakat peserta JKN maupun yang belum menjadi peserta JKN. Kemudian dari fungsi kesekretariatan itu selain menjadi sekretaris juga menjadi admin petugas pengelola PPID di kantor cabang gitu, Mbak. Oke, berarti ini Friday Talk ini salah satu pelaksanaan atau wujud dari tupoksi Mas Heri yaitu komunikasi. Iya, betul Mbak. Nah, oke Mas Heri, dari yang Mas Heri sampaikan tadi, dalam tupoksi komunikasi, Friday Talk ini adalah salah satu wujud nyata dari tugas dari Mas Heri dan saya. Nah, kemudian tadi Mas Heri menyebutkan PPID. Nah, PPID itu apa Mas Heri? Kalau kepanjangannya PPID itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Mbak. Gitu. Itu apa ya Mas Heri? Jadi dalam era keterbukaan informasi publik, BPJS Kesehatan juga membuka seluas-luasnya ya bagi masyarakat yang membutuhkan data atau informasi terkait pengelolaan program JKN selama ini. Jadi kalau misal masyarakat atau teman-teman yang mungkin sedang penelitian atau mungkin baik itu skripsi, disertasi ataupun tesis ya, itu bisa ya, karena data JKN ini salah satu data yang cukup seksi ya, karena mengelola hampir seluruh penduduk di Indonesia. Nah, kami terbuka ya kalau misal teman-teman ingin mengajukan data untuk penelitian teman-teman semua di lapangan seperti itu, Mbak. Berarti PPID ini adalah petugas yang berwenang untuk mengelola informasi ketika masyarakat atau peneliti nih, pemohon menginginkan informasi mengenai program JKN. Betul, Mbak. Begitu ya Mas. Nah, kira-kira siapa aja sih Mas yang bisa mengakses informasi dari BPJS Kesehatan ini? Ya, kalau misal pemohon itu ya setiap warga negara itu memiliki hak ya sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Yang jelas pada saat pemohon ini membutuhkan data ya, bisa langsung ajukan saja ke kami ya, ke BPJS Kesehatan seperti itu, Mbak. Nah, cara mengajukannya gimana Mas? Apakah datang ke kantor atau gimana? Jadi untuk alur permintaan informasi dan data yang berlaku di BPJS Kesehatan itu, pemohon, masyarakat, mahasiswa dan lain-lain itu bisa mengajukan melalui berbagai cara ya. Bisa melalui datang langsung ke kantor ya. Bisa datang langsung ke kantor, mengajukan surat permohonan, mengisi formulir permintaan data atau informasi, kemudian bisa juga melalui online ya, melalui link PPID kami yang ada di sini, Mbak. Kalau misal bisa akses akan lebih mudah Bapak Ibu mengajukan lewat online, karena di situ Bapak Ibu nggak perlu lagi ke kantor untuk menyerahkan berkas, semua diupload melalui link yang telah kami sediakan. Jadi kalau misal Bapak Ibu lokasi penelitiannya ada di wilayah kantor cabang Kebumen, sedangkan
domisilinya ada di mungkin di Semarang atau mungkin di Jogja atau di daerah lain kan akan membutuhkan waktu dan effort yang lebih kalau misal Bapak Ibu teman-teman semuanya kalau misal mau ke kantor cabang ya. Nah, lebih baik saya sarankan melalui online saja untuk pengajuannya akan lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lebih ya untuk pengajuannya. Gitu, Mbak. Oke, berarti ada dua cara nih Ya, kalau masyarakat ini ingin mendapatkan informasi dari BPJS. Pertama datang ke kantor ya, cabang dan betul. yang kedua melalui link Link. yang telah disediakan oleh Mm-mm. BPJS Kesehatan. Iya, link Tapi namanya link apa? PPID. EPPID Iya, lebih hemat waktu, tenaga ya, Mas. iya, biaya juga Mbak Ah untuk iya. transport kan kalau ke sini. Iya, kalau Betul. penelitiannya di Papua terus orangnya ada di Jakarta kan Ya, harus memakan tiket banyak pesawat biaya gitu. tiket pesawat, Belum iya. jajan Mbak buat Oh iya. keluarganya. Oleh-oleh juga nanti ya. Oke Mas. Kira-kira alurnya gimana nih Mas setelah pemohon mengajukan nanti apa saja yang harus diurus gitu? Jadi untuk pengurusan baik online maupun offline ya itu persyaratan administrasinya hampir sama ya. Nanti pemohon diminta untuk mempersiapkan dokumen diantaranya ya surat pengantar ya dari kalau misal dia penelitian otomatis dari tempat universitas dia dia kuliah berada. Kemudian dia juga harus mengisi formulir yang telah kami sediakan ya, mengisi formulir, terus kemudian ada fakta integritas dan kartu identitas KTP. Nanti dokumen itu diupload ya, kalau misal dia offline ya kami terima hard copy-nya ya, tapi kalau misal pengajuannya lewat EPPID berarti tinggal upload aja dokumen itu di link tersebut, jadi nggak perlu hard copy-nya dikirim lagi ke kami, cukup pakai scan-scanan aja udah bisa kami terima seperti itu. Oke, berarti nanti di linknya itu sudah ada persyaratan yang harus dikumpulkan itu sudah Ya tertera di betul situ Mbak, semuanya betul. ya Mas. Oh oke Mas, berarti nanti seluruh persyaratannya sudah tertera di linknya Ya, itu ya. ya ada di link kalau misal dia melalui online ya Mbak ya. Kalau offline persyaratannya ada di sini. Nah, ini nih. Ya ini nih ada. Oke, terus kira-kira berapa lama sih Mas itu prosesnya dari permohonan hingga pemohon mendapatkan informasi yang mereka butuhkan? Jadi Mbak, setelah kami menerima dokumen administrasi itu, kami kemudian melakukan verifikasi ya. Kalau misal kurang lengkap, maka kami kembalikan. Tapi kalau misal sudah lengkap, maka kami sesuai dengan regulasi ketentuan yang berlaku, 10 hari kerja ya, kita wajib memberikan tanggapan ya. Kemudian dapat diperpanjang 7 hari berikutnya. Jadi kalau misal total 17 hari kerja itu kita sudah harus memberikan tanggapan seperti itu. Kalau misal lebih dari itu berarti kita yang unprocedural ya. Oh iya. Seperti itu Mbak. Nah itu Mas kalau misal ada pengembalian berkas itu kira-kira nanti dihubunginya melalui apa? Ya, pada saat kalau misal lewat offline, otomatis kan pemohon sudah meninggalkan identitasnya seperti WA atau mungkin email. Kemudian kalau lewat online, pada saat pengisian pertama dia sudah diminta mengisi data juga lewat apakah nomor WA dan nomor email. Biasanya kalau misalnya lewat offline ya petugas saya akan menghubungi pemohon untuk melengkapi. Tapi kalau lewat online biasanya pemberitahuannya lewat by email. Kalau misalnya ada bahwa pengajuan ini kurang berkas apa-apa gitu kan udah dijelaskan situ. Jadi memang pemohon juga rutin ya untuk bisa membuka email yang dicantumkan pada saat permohonan pertama pengisian data itu, Mbak. Oke, berarti untuk pemohon jangan takut untuk di ghosting ya Mas. Di ghosting apa ya istilahnya kalau di ghosting itu? PHP. Ya di PHP, PHP. karena dari BPJS Kesehatan akan selalu memberi update informasi gitu ya Mas. Nah, oke Mas, selanjutnya kira-kira apa aja sih hak dan kewajiban dari pemohon dan hak dan kewajiban dari BPJS Kesehatan terkait dengan permintaan informasi? Jadi hak dan kewajiban ini sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya. Kalau misalnya secara lengkap mungkin teman-teman bisa langsung baca di situ. Tapi yang saya bisa rangkum ya, kalau misal hak dari pemohon ya otomatis mendapatkan data ya selama sepanjang data itu tidak dikecualikan. Karena memang tidak semua data bisa diberikan karena ada data-data yang memang masuk kategori
dikecualikan untuk publik ya, seperti data-data pribadi yang mengandung unsur data pribadi gitu kan, seperti nama, alamat, email, tanggal lahir itu kan. Kalau misal nama saja itu kan teman-teman itu sebenarnya bukan data pribadi, tapi kalau sudah kombinasi nama, tanggal lahir, alamat, nah itu sudah bisa masuk data kategori pribadi seperti itu. Nah itu tadi haknya ya teman-teman, bisa mendapatkan data sesuai yang diminta asalkan bukan data pribadi. Kemudian tadi yang kedua, mendapatkan tanggapan ya kalau misal teman-teman sudah mengajukan apa namanya tadi permohonan, kemudian haknya otomatis dapat ada tanggapan lah. Jadi seperti mbaknya bilang jangan sampai di ghosting ya. Ya itu salah satu haknya. Tapi juga selain hak juga teman-teman yang sebagai pemohon juga wajib ya, memiliki kewajiban juga. Wajibannya yang pertama menjaga data itu untuk tidak keluar dan digunakan sesuai dengan peruntukannya di awal. Misal untuk penelitian ya digunakan hanya untuk penelitian saja. Kemudian yang kedua, pemohon juga wajib ya setelah penelitian menyampaikan salinan hasil penelitian ya, hasil penelitian buat masukan di kami juga kalau misal ada penelitian terkait CKN, kemudian ada masukan-masukan yang penting dalam perbaikan pelaksanaan implementasi program CKN di sekarang ini ya, kalau misal seperti itu Mbak. Oke, baik Mas. Jadi selama Mas Heri menjadi admin PPID, kira-kira kendala apa aja sih yang selama ini Mas hadapi? Ya, mungkin yang pertama ya, kalau secara jabatan ya, karena saya yang memproses ya secara administrasi, masih banyak masyarakat yang masih mengajukan permohonannya secara manual ya, datang ke kantor, kemudian nanti kalau ada revisi datang lagi ke kantor. Nah itu sebenarnya kan tidak efektif, efisien ya kalau menurut saya. Kalau misal saran saya ya, dengan perkembangan teknologi sekarang ini, alangkah baiknya ya teman-teman bisa mengajukannya lewat online ya, karena selain memudahkan apa namanya pemohon, juga nanti memantaunya juga gampang. Kalau misal teman-teman sudah punya user PPID, di situ bisa melihat tahapannya apakah masih dalam proses verifikasi atau mungkin masih dalam proses pengumpulan data atau mungkin sudah ada jawaban. Nah, kalau misal lewat online seperti itu. Oke, berarti pemohon ini bisa memantau prosesnya ya Mas, Ya, melalui link itu lewat tadi link ya? tadi ya. Karena kan pada saat pembuatan pada saat dia melakukan pengajuan permohonan, dia juga wajib membuat user gitu loh. User dulu baru bikin pengajuan. Enak sekali ya itu aplikasinya. Kita mengajukan, terus kita bisa memonitoring itu udah sampai mana Iya, prosesnya. betul Mbak. Oh iya, nah terus nih Mas, sejauh mana BPJS Kesehatan khususnya KC Kebumen ini menginformasikan terkait kemudahan permintaan informasi melalui link PPID itu? Ya, kalau terkait sosialisasi ya terkait melalui link PPID ini, sebenarnya kita sudah menyampaikan baik secara sosialisasi langsung maupun tidak langsung ya. Nah, kalau misalnya sosialisasi tidak langsung, kita melalui pemasangan banner, kemudian apa namanya di media sosial juga kita udah publish ya terkait kemudahan layanan menggunakan PPID ini. Pada saat sosialisasi langsung, teman-teman di Yanser itu di bagian pelayanan peserta juga menyampaikan secara masif ya untuk layanan PPID ini. Kalau misal teman-teman masih mengajukan secara offline, kita nggak larang juga sebenarnya. Cuman kan kita memberikan opsi yang terbaik ya ke masyarakat seperti itu, Iya, Mbak. untuk memudahkan juga Iya, ya bagi masyarakat dan bagi si pengelolanya itu Mas pengelolanya, Heri iya, dan gitu, teman-teman yang lain. Oke. Nah, oke baik Mas. Yang terakhir nih, Mas Heri, adakah yang ingin disampaikan kepada Sobat JKN di luar sana yang mungkin menginginkan atau membutuhkan informasi dari BPJS Kesehatan? Ya, terima kasih Mbak ya. Mungkin terakhir ya saya sampaikan, saya tekankan lagi ya, BPJS Kesehatan terbuka kepada masyarakat untuk dapat memohon ya, atau mungkin
mendapatkan informasi atau data sepanjang data yang diminta itu diperbolehkan atau mungkin tidak dikecualikan dari menurut undang-undang ataupun regulasi yang berlaku. Dan teman-teman juga jangan ragu gitu kan, kalau di era keterbukaan seperti sekarang, setiap instansi pasti memiliki pengelolaan PPID yang sudah baik, karena itu merupakan salah satu prinsip good governance juga ya dari instansi pemerintah. Karena BPJS Kesehatan juga salah satu badan hukum publik ya, yang apa namanya, pengelolaannya diawasi baik oleh BPK, BPKP dan instansi pengawas lainnya ya, seperti itu Mbak. Oke, terima kasih banyak Mas Heri. Mungkin cukup sekian Ya. perbincangan kita mengenai PPID. Semoga dapat memberikan pengetahuan yang baru untuk teman-teman atau sobat JKN di luar sana yang mungkin menginginkan atau memberikan informasi untuk penelitiannya dari Ya. BPJS Kesehatan. Ya, terima kasih Mas Heri. Ya, Terima kasih sudah sama-sama. berbagi informasinya. Oke, saya cukupkan episode Free Talk kali ini. Kita kembali dengan episode Free Talk selanjutnya dengan isu-isu mengenai program JKN lainnya. See you, terima Ya, kasih. terima Dah. kasih.